Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ganti nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Beberapa waktu ke belakang ya teman-teman, mungkin sekitar 1 atau 2 minggu saya tidak melakukan kegiatan posting di channel ini Wasilah Kehidupan karena ada beberapa kesibukan, yaitu saya harus mengajar, saya harus melakukan suatu kegiatan usaha dengan teman-teman saya yang berorientasi kepada ekspor nantinya, dan juga saya ada kegiatan-kegiatan lain yang cenderung membuat kesibukan saya untuk membuat video itu berkurang. Tapi di dalam pesan WA beberapa waktu lalu saya mendapat suatu pertanyaan dari seorang teman atau orang yang saya kenal memang melalui channel ini. Dia bertanya tentang meditasi, teman-teman. Meditasi itu apa? Sebenarnya sebelumnya telah saya jelaskan, tapi di sini saya ingin mengulas sedikit tentang meditasi. Meditasi itu sebenarnya ada sangat banyak manfaatnya, tapi yang paling dasar adalah menumbuhkan suatu ketenangan di batiniah dan lahiriah kita. Ketika kita memiliki suatu ketenangan di dalam jiwa kita, maka pola dalam kehidupan kita itu akan tertata, teman-teman. Nah, ada beberapa PR yang perlu diperhatikan ketika teman-teman bermeditasi. Jangan teman-teman memaksakan harus bisa ini, harus bisa itu. Apalagi teman-teman menginginkan suatu harapan, menginginkan suatu ilmu. Ketika teman-teman meditasi itu bisa melihat atau memasuki gerbang gaib, itu jangan. Itu adalah level berikutnya ketika teman-teman sudah merasakan meditasi di level bawah. Level bawah ini pun jika teman-teman melakukan itu belum tentu teman-teman sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan 1 bulan, 2 bulan itu teman-teman belum tentu langsung bisa merasakan efeknya. Dan bullshit ketika ada orang yang mengaku bisa mengajarkan suatu teknik meditasi apapun itu di dalam jangka waktu 1 hari atau 1 kali 24 jam. Itu bullshit. Lalu apa yang perlu kita perhatikan? Yang perlu kita perhatikan adalah mencoba secara rutin. Ini ibarat kita ibadah itu kita menemukan titik khusyuk, titik hening. Karena apa? Setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda, memiliki suatu sampah di dalam pikiran dan hati mereka yang berbeda. Nanti ketika meditasi, teman-teman itu akan merasakan ada bayang-bayang masa lalu, ada bayang-bayang teman-teman melakukan suatu dosa, teman-teman melakukan suatu kesalahan-kesalahan, itu akan muncul. Sehari teman-teman melakukan muncul banyak sekali. Nanti di hari kedua muncul lagi begitu. Nanti di hari ketiga, hari keempat, sampai nanti di hari keberapa, setiap orang versinya itu berbeda. Nanti dia akan merasakan kok semakin kesini sampah-sampah yang muncul atau memori-memori yang muncul itu semakin sedikit. Dalam artian hanya 1 minggu ke belakang, nanti hanya 3 hari ke belakang, hanya 1 hari ini, nanti lama-lama itu hanya 1 jam yang lalu, sampai teman-teman tidak melihat apa-apa. Nah, di titik tidak melihat apa-apa inilah teman-teman itu mulai merasakan suatu meditasi yang hening, dalam artian meditasi yang menenangkan. Nah, untuk melakukan meditasi itu harus bagaimana sikap kita? Jangan ngoyo. Biarkan kalau itu ada sampah, ada muncul, biarkan. Jangan pernah memaksa untuk fokus ke suatu titik. Jangan. Kita di situ hanya mengamati, hanya memperhatikan. Nah, nanti kalau meditasi jenis ini sudah berhasil, nanti teman-teman bisa menginjak ke meditasi berikutnya. Ada nanti meditasi pengobatan, ada meditasi penerawangan, meditasi meraga sukma, dan lain sebagainya. Banyak sekali proses meditasi. Tapi pada dasarnya meditasi yang paling dasar dan paling umum dan paling penting bagi diri kita adalah meditasi jenis penenangan ini. Ketika kita sudah memperoleh jenis meditasi ini,
gampang lah nanti yang lain itu menyusul. Karena tujuan kita dalam meditasi itu apa? Tujuan pertama adalah membersihkan hati. Tujuan kedua adalah membersihkan pikiran. Tujuan ketiga membersihkan nafsu. Nah, nanti setelah itu baru memperoleh suatu tujuan, memperoleh pengabulan suatu doa dan lain sebagainya. Ini ada fasenya masing-masing teman-teman. Ada memang orang yang melakukan pelatihan 1 kali 24 jam atau mungkin 2 hari. Tapi itu biasanya sebentar. Dalam artian sebentar, dia bisa melakukan hal semacam ini 1 minggu atau mungkin beberapa hari atau mungkin 2 minggu lah katakanlah. Nanti imbasnya ke belakang apa? Ya kembali seperti semula karena memang meditasi di awal dia itu dipaksa, bukan karena terbiasa. Jadi ibarat meditasi itu teman-teman melakukan puasa 30 hari misalnya atau 40 hari. Di hari pertama akan sangat berat. Nanti di hari ke-40 teman-teman merasakan biasa dan sudah menemukan pola dalam bermeditasi. Seperti itu teman-teman. Semoga sedikit gambaran ini mengenai meditasi itu bermanfaat untuk teman-teman semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.